Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Bapak dan Ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ya. Alhamdulillah ya, walaupun lewat Zoom kita masih diberi kesempatan, masih diberi rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam, marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, saya di sini perkenalkan dulu ya, nama saya Mutia dan teman-teman semuanya ada nama Bapak Ahmad Nur Rosyid, Ibu Iin Suherlis, Ibu Dwi Kristanti dan Ibu Sakaya Nacinda. Di sini kita akan membahas tugas agenda 2 pada hari pertama, yaitu agenda 3. Agenda 3, Mak. Agenda 3 di hari pertama yaitu tentang video tentang Pak Endan ya. Ya, video tentang Pak Endan. Izin saya ini dulu ya, video dulu ya. Di situ bagaimana nih Bapak Ibu setelah melihat video-video tersebut? Ada kejadian jembatan jalan raya yang bolong ya. Terus gedung bangunan sekolah yang sudah tidak layak dipakai mungkin ya. Terus satu lagi ada waduk yang banyak sampah-sampahnya. Di situ kita melihat bagaimana sih sistem kerja pemerintahan kita. Gitu. Apakah ini tanggung jawab kita atau tanggung jawab pemerintah setempat nih Bapak Ibu? Ayo kita diskusikan sama-sama. Kalau saya lihat perasaannya, aduh kayaknya tersentuh banget ngelihat peristiwa itu, apalagi tentang pendidikan ya, sekolah yang tidak layak dipakai, tapi di situ anak-anak masih tetap semangat belajarnya. Kadang ada yang ke sekolah harus melalui jembatan yang hendak putus, kadang tidak pakai sepatu gitu, cuman semangatnya sangat luar biasa gitu. Cuman di sini gimana sih hati nurani para pemerintah tuh, apakah dia tidak tahu kejadian ini atau emang tahu tapi tidak bertindak begitu tuh. Ayo diskusikan latar belakangnya kenapa nih bisa jalanan seperti ini bisa diabaikan. Mohon izin Bu Ya, Muti, silakan Pak. menyampaikan. Mohon maaf teman-teman semuanya, izin terlebih dahulu. Dengan melihat video yang tadi, bisa jadi itu karena memang tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Ada jalan desa tapi diurus oleh kota. Atau juga ada jembatan yang adanya di kota tapi itu menjadi urusan desa, atau pula sebaliknya gitu. Ada jalan nasional kewenangannya pusat tapi juga
adanya masuk di daerah di provinsi kita. Itu juga kayaknya menjadi hambatan ya untuk pemerintah setempat menjalankan atau ingin memperbaiki fasilitas tersebut gitu tuh. Iya. Ya terlebih dari tadi jembatan dan lain sebagainya gitu tuh. Tentunya mungkin ini juga terhalang oleh sekat-sekat birokrasi ya, sekat-sekat birokrasi yang ada di pemerintahan kita. Yang tadinya sentralisasi menjadi desentralisasi karena daerah sekarang punya kewenangan sendiri atau otonomi daerah gitu. Dengan seperti itu otomatis bukannya rasanya bukan tidak tahu gitu tuh pemerintah kita atau katakanlah bukan tidak punya uang tapi karena terhalang oleh sekat-sekat sekat-sekat birokrasi tersebut gitu Ibu. Iya. Ya. Mungkin itu saja dulu gitu tuh. Boleh disambung oleh yang lain. Ya, jadi sekat-sekat pemerintahan itu kan kadang ada dari pusat kebagi lagi menjadi provinsi, menjadi lagi ke kabupaten, kota, desa gitu ya Pak ya. Jadi Iya, ketika betul, Bu. jalanan itu di desa rusak, mau dibetulkan, tapi ini tanggung jawab, ini kan Tanggung punya jawab kota ini misalkan kan kayak punya gitu tuh. kota, ya jadinya ya Iya, gitu. saling mengabaikan kan satu sama lain. Iya. Ketika desa dibetulkan, nanti dari pihak kota, dari pihak pusat atau ini malah jadi bentrok gitu kan, kenapa Iya, dibetulkan gitu. Jadi iya sebenarnya gitu. mah Padahal ini kan bukan juga kan kewenangannya gitu. iya, benar bukan kewenangannya, tapi yang dilalui kan masyarakat juga ya Pak ya, apalagi Iya, bisa betul. membuat Iya. kecelakaan gitu. Berarti sebenarnya harusnya ada kerjasama antar instansi pemerintah gitu ya, kayak misal ada laporan dari masyarakat, misal ke desa gitu, terus sebenarnya ini bukan kewenangan desa tapi kewenangan kota. Nah, jadi bisa dibantu birokrasinya gitu sama desa gitu. Mungkin bisa kayak gitu kali ya. Iya. Iya. Jadi emang harus ada komunikasi ya Bu ya antara pemerintah sama masyarakat gitu supaya tidak melalaikan gitu. Yang lainnya Bu In, Bu Dwi, bagaimana nih hatinya tersentuh tidak melihat video-video tersebut? Ya, sebenarnya sih kita sebagai warga ya mungkin nggak tega juga ya melihat anak-anak, ibaratnya kan apalagi dia pengen sekolah, terus kendalanya jembatan itu kan otomatis kita pribadi, saya pribadi gitu kan, kayaknya nggak tega melihat anak-anak kayak gitu. Jadi solusinya sih kita sebagai masyarakat komunikasi dengan desa, kelurahan, apa kotanya gitu. Iya, malah terkadang komunikasi juga kadang kita tuh bingung mau komunikasi ke siapa dulu nih, nanti disampaikan tidak. Biasanya sih ke RT, habis itu ke RT ke kelurahan, baru kita langsung ke pihak kecamatan atau kota gitu biasanya seperti itu. Ya, melihat video yang pemulung sampah itu ya, sampai kesadaran diri dia langsung menambal jalan, saking mungkin lama direspon mungkin sama pemerintahnya. Mungkin bisa. Ya seharusnya mah misalkan jalan kota kebetulan ada di wilayah desa nih, seharusnya kota memberikan kewenangan dong ke desa gitu tuh, atau pemerintah pusat memberikan kewenangan ke kota kalau misalkan ada jalan, jembatan atau fasilitas yang di kewenangan kota, seharusnya ya sekali lagi memberikan kewenangan kepada pemerintah setempat untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas tersebut gitu. Tentunya nanti ketika di pelaporannya pun bahwa ada anggaran yang tersendiri gitu tuh untuk hal-hal yang urgent seperti itu gitu tuh. Iya.
Jadi emang komunikasi itu sangat penting ya Pak ya. Iya. Komunikasi mungkin dari dua pihak, setelah itu gabung ke apa tuh namanya, kolaborasi apa ya mungkin ya Bapak. Kolaborasi. Jadi dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lainnya, diskusi. Iya. Sehingga ada mungkin sekarang juga kepastian. masih ada kayak ego-ego antara pemerintah satu iya, dengan pemerintah dua. Iya, Mungkin harus masih, dihilangkan bener, gitu bener. ego-egonya gitu. Mungkin Jadi misal egonya jangan itu pilih-pilih gitu. Jangan pilih-pilih, tapi kalau misalnya memang tidak Kalau masuk ke dalam pemerintahannya, mungkin bisa dibantu koordinasi kayak gitu. Pokoknya Iya. jangan sampai egois aja gitu sebenarnya. Iya. Jadi Dan kadang seharusnya- egonya itu manajemen keuangannya itu kadang ya. Jadi mau mengeluarkan tapi ini bukan manajemen keuangan saya gitu kan. Saya tidak berhak memperbaiki jalan tersebut. Jadi emang kurang Tapi tidak diteruskan gitu jadinya. Iya, tapi Sebaiknya tidak kan diteruskan gitu. Iya. Di forward lah ke misal ke pemerintah yang lain gitu, yang lebih berwenang gitu. Ini kan cuman stuck di situ aja gitu kan. Udah bukan. Ya memang pemerintah emang kayak gitu. Jadi kalau bukan bagiannya nggak bakal ngerjain sesuatu yang bukan kerjaannya. Ya, Iya. karena memang juga mungkin mereka terbentur sama SOP atau apa namanya prosedurnya seperti apa gitu tuh. Kadang-kadang kan karena memang juga apa namanya banyak aturan yang membuat mereka bukan tidak mau gitu tuh. Ya, bukan tidak mau itu, tapi memang karena memang apa namanya memenuhi aturan itu gitu tuh. Memenuhi aturan, benar. Iya. Ya, di sini tentang tanggung jawabnya harus ditekankan lagi sebagai ASN, apalagi terutama. Berarti ada sekat-sekat itu sebenarnya bikin apa namanya? Bikin birokrasinya lebih ribet ya. Berarti. Iya, lebih ribet. Kayak seperti kita aja sih Bu, kalau di pihak sekolah, kalau di dinas sekolah kan itu sekat-sekat kemarin PBDB kayak gitu kan. Itu kan kita disekat tuh zonasi sekolah. Itu kan sebenarnya tidak menguntungkan buat sekolah kan. Apalagi kasihan gitu tuh anaknya mau di sini tapi terbentur dengan zonasi rumahnya. Jadi dapatlah yang jauh gitu. Sebenarnya emang kan kalau dari sistem zonasi sendiri yang saya tangkap gitu ya, itu pemerintah melihat bahwa orang tua nih pengennya ke sekolah, ya kita juga merasakan sebagai orang tua pengen anak itu diberi pendidikan yang terbaik gitu tuh. Jadi pengen ke sekolah yang misalkan bonafit lah katakan gitu tuh, yang memang unggul dari segala aspek gitu, misalkan dari sarana prasarana, dari misalkan kalau dari SDM saya yakin semua guru SDM-nya luar biasa gitu tuh. Saya yakin gitu. Tapi kalau misalkan mungkin dari segi fasilitas ya mungkin gitu tuh orang tua melihat ke situ gitu. Karena kita juga kan apa namanya bisa seperti ini karena seorang guru gitu tuh ya, bukan karena seorang, karena banyaknya guru gitu tuh ya. Iya, jadi kembali lagi kepada diri kita juga ya Pak, kalau emang mementingkan ego masing-masing tuh susah, emang nggak bakalan bisa satu. Kalau di sekolah kan kayak gitu, kadang rekan kerja satu begini, rekan kerja yang ini begitu. Kalau masing-masing punya ego, ini kan bukan tugas saya, ini tugas kamu. Ya udahlah, jadinya kan itu kerjaan siapa yang ngelanjutin. Iya. Mementingkan keegoannya mah. Terus bagaimana ini setelah dilihat-lihat masalahnya seperti itu, apakah ada solusi-solusi yang terbaik nih buat pemerintahan yang bijaksana, yang baik buat kedepannya, supaya tidak terjadi lagi? Kalau saya sendiri sih memberikan rekomendasi solusi untuk hal-hal yang tadi gitu. Jadi semua berkoordinasi memberikan kewenangan kepada wilayah tersebut untuk
memperbaiki segala fasilitas yang sudah tidak layak atau kurang layak untuk dipakai gitu tuh. Jadi tanpa harus ada hal-hal yang mengganggu gitu tuh. Jadi langsung aja gitu tuh kalau misalkan karena sudah adanya komunikasi ya sudah gitu tuh langsung dilanjutkan ya. Untuk kalau misalkan terbentur nanti masalah pelaporan kan tadi sudah dibicarakan gitu tuh. Jadi makanya yang ada di daerahnya berarti menjadi kewenangan daerah tersebut gitu. Solusi lainnya juga mungkin bisa meningkatkan kualitas dari pelayanan publiknya itu juga kali ya. Iya, pelayanan publik ya Bu ya. Terus jadi setelah ada pelayanan publik bisa dikoordinasikan kemudian, terus bisa buat sistem informasi gitu bisa kali ya Bu ya? Bisa. Jadi kan dari meningkatkan kualitas juga kan dari beberapa aspek gitu, misalnya dari prosedurnya, dari waktunya, biayanya, produknya, sarprasnya, sama kompetensi dari petugasnya itu harus ditingkatin lebih sih agar bisa menciptakan pelayanan kepada masyarakat lebih prima lagi, bisa mengintervensi aduan-aduan dari masyarakat. Iya. Jadi apalagi kan sekarang serba online, bisa tuh digunakan sistem informasinya melalui aplikasi online. Jadi pengaduan-pengaduan dari masyarakat langsung ke aplikasi tersebut gitu mungkin bisa ya Bu ya, Bapak Ibu. Kadang juga mungkin mereka memikirkan ada prioritas yang lain gitu tuh, yang yang masih perlu buat dikedepankan gitu. Kalau misalkan sekarang mengedepankan masa pandemi kayak gini gitu tuh, jadi prioritas utama gitu. Iya. Mungkin bisa jadi mereka berpikir seperti itu gitu. Iya. Itu Bu Dwi mau mengusulkan atau tidak itu ya, takutnya mic-nya nggak jelas. Iya Bu, suara saya kedengeran ya? Iya, kedengeran Bu. Ya silakan Ibu. Dari tadi Bu ngomong, iya betul ya, ya Bu Muti sekarang zaman lain ya. Jadi seperti di pedalaman atau di desa-desa yang jalanannya rusak atau infrastrukturnya rusak, mereka terkadang bingung mau bilangnya lapornya ke siapa, kemana gitu kan ya. Sekarang ini biasanya yang melaporkan itu para jurnalis ya, para wartawan. Iya. Ya, para jurnalis, para wartawan. Jadi kendalanya itu mungkin kalau yang di desa mereka tidak ngerti gitu, nggak paham mau lapor ke siapa. Kalau bukan jurnalis sendiri yang melaporkan gitu, itu pun harus dicari solusi rekomendasi pemecahan masalahnya ya, selain kita mencari solusi sekat-sekat birokrasinya gitu kali ya. Iya. Jadi di sini peran media sosial itu sangat penting juga ya Bu ya. Iya. Jadi setelah jurnalis dibuat di majalah berita kan, jadi bisa membaca, ya, mungkin bisa disampaikan. Viral, jadi kayaknya lebih efektif online ya. Jadi setelah viral, barulah pemerintah bergerak sih sepertinya ya. Yang sudah-sudah seperti itu ya. Iya, biasanya seperti itu. Kalau sudah viral, baru pemerintah bisa melihat, bisa mendengar suara hati rakyat sih. Jadi saat ini mungkin media online lebih efektif ya dibanding media lainnya gitu. Karena semuanya juga sekarang serba online. Iya. Kalau dilihat dari penghujung pembelajaran manajemen ASN itu ujung-ujungnya ya mengutamakan itu teknologi gitu. Jadi kembali lagi ke inovasi lagi ya Pak ya? Ke inovasi, iya. Iya, inovasi, kreativitas masing-masing ditekankan lagi. Jadi emang di situ tuh dibutuhkan kode etik sebagai pemerintah juga ya Pak. Harus jujur, integritas, disiplin, laporan juga harus transparan.
Dan yang paling diutamakan tidak KKN. Kalau sudah KKN, wah sudah itu manajemen keuangannya acak, jadi yang dianggarin ke sini tapi yang dipakainya buat di sana. Ya. Makanya kayak misalkan ada istilah-istilah misalkan hibah, kayak misalkan di sekolah dana BOS itu kan masuknya ke dana hibah Bu ya gitu. Iya. Kalau menurut saya pribadi gitu tuh, istilah kayak gitu tuh bukan kurang baik ya gitu tuh. Cuman rasanya seperti apa gitu tuh kalau menurut saya sendiri gitu tuh. Jadi kalau memang itu bantuan ya pemberian, emang hibah itu kan artinya pemberian gitu tuh. Iya, Tetapi bantuan. karena bentuknya itu hibah gitu tuh, pemberian, kadang kan orang bisa mensalahgunakan itu gitu tuh. Lebih baik istilah-istilahnya kayak misalkan kayak kalau di sekolah kan misalkan kita atau di yang lain juga di instansi lain ada istilah DAK, dana alokasi khusus, atau misalkan ada istilah block grant gitu tuh dan lain sebagainya gitu tuh. Lebih baik istilah-istilah seperti itu yang memang kelihatannya jelas gitu. Kalau misalkan dana hibah, pemberian seolah-olah di pikiran tuh cuma-cuma gitu tuh. Gitu tuh. Seolah-olah kayak kalau menurut pribadi saya sendiri gitu ya. Selama ini berpikir kalau hibah kayaknya seolah-olah itu kayak pemberian cuma-cuma kayak ngasih gitu tuh. Tapi memang harus dilaporkan gitu tuh, harus dilaporkan dengan jelas gitu tuh. Iya, jadi kadang kita pakai tidak ada laporannya, kadang gitu ya Pak ya. Iya, kayak gitu tuh. Kadang-kadang kan ada yang misalkan laporannya misalkan tidak sesuai ketika misalkan konsultan datang ke tempat tersebut memeriksa gitu tuh, speknya yang seharusnya A tetapi yang yang dipakai spek yang B, itu kan kecurangan-kecurangan yang menurut saya dari hal yang terkecil dari bahasa saja sudah ini aja gitu tuh menurut saya pribadi gitu tuh ya Bu. Gitu. Karena istilahnya lah ini mah hibah ini gitu tuh, ada bahasa kayak gitu. Jadinya kembali lagi ke namanya gitu ya Pak. Iya, gitu. Kalau emang bantuan kan kadang kita pikirnya lah ini kan namanya bantuan, ya udah bantuan kita gitu pakai tuh. aja nih seenaknya. Iya, Gitu. kayak Padahal gitu di bahasanya. sisi lain kan bantuan itu pasti diminta pertanggungjawabannya kan, diminta gitu. laporan tertulisnya, Iya. bukti fisiknya. Iya, itu sangat penting emang kadang mana nih bukti fisiknya, laporannya sekian, bukti fisiknya mana, pengeluarannya buat apa saja, kadang gitu di dana BOS juga. Emang semuanya manajemen keuangan itu emang penting diatur, dikelola dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada lagi nih Pak solusi lainnya. Kalau sudah tidak ada, kita tutup diskusi kelompok hari ini. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri sudah cukup. Saya juga udah cukup dari situ. Ya, jadi bisa saya simpulkan ya Pak, setelah Bapak Ibu semua, jadi setelah melihat video-video tersebut, setidaknya kita sebagai ASN, marilah kita mencoba mengajak untuk berbicara langsung kepada pemerintah melalui komunikasi, melalui koordinasi juga. Terus setelah itu kita berkolaborasi juga mungkin kalau misalnya dinas pendidikan dengan dinas lainnya, misalnya kayak gitu. Setelah itu, setelah berkolaborasi mungkin disiapkan juga sistem informasinya secara online supaya masyarakat bisa mengusulkan ide-idenya, saran dan kritiknya secara langsung dan bisa langsung sampai kepada pemerintah. Tidak ada kendala waktu lama atau sebentar itu dibaca atau tidaknya gitu. Kalau online kan otomatis langsung masuk ke aplikasinya. Begitu mungkin ya Bapak Ibu. Ya. Ya mungkin segitu saja diskusi kelompok agenda 3 di hari pertama ini.
Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi tanggung jawab, diberi amanah untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai calon ASN yang baik dan berintegritas. Mungkin dari situ saja dari saya, Pak, Bapak, Ibu. Kita akhiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ASN.